Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan. Alhamdulillah 2111024441499. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai kewarganegaraan saya, UAS kewarganegaraan saya, mempresentasikan dengan tema peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi atau GANKOR. Baik, langsung saja. Create by Muhammad Fauzan Al-Rahman. Latar belakang, apa itu korupsi? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sebenarnya, mari kita mengenal terlebih dahulu kata-kata korupsi. Korup artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan yang untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor, orang yang melakukan kegiatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya yang sangat luar biasa, makanya harus dicegah. Gerakan anti korupsi GANKOR berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan 3 peran unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, serta peran serta masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam GANKOR itu apa sih? Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peran tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, dan kita pahami secara descending atau mulai dari yang besar dahulu agar kita memahami bahwa keterlibatan itu penting. Yaitu yang pertama, lingkungan kampus, yang kedua masyarakat sekitar, yang ketiga tingkat lokal, dan yang terakhir lingkungan keluarga. Nah, untuk lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya, sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Masyarakat sekitar, mahasiswa dapat melakukan gerakan anti korupsi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya. Mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam sinergi perbaikan sistem, yaitu memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan. Salah satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan tidak menyuap, itu dimulai dari diri sendiri. Untuk setiap pengurus KTP KK dan SIM atau pelanggaran lalu lintas apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa baik. Nah, lingkungan lokal, mahasiswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin atau leader. Pemimpin, bukan bos ya, pimpinan, pemimpin, leader dalam gerakan massa anti korupsi
baik yang bersifat lokal maupun nasional. Gerakan berintegritas harus menjadi gerakan massal dengan gerakan massal dan menyebar. Integritas parsial tidak akan membantu banyak perubahan. Masyarakat harus memiliki budaya malu jika mereka mengabaikan integritas. Karena itu mahasiswa dapat mengajak lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, untuk menjunjung tinggi integritas dari ujung Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Lingkungan keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Jadi ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Ya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak anti korupsi. Tampil di depan di sini bukan tampil di depan kelas, tapi tampil di barisan paling depan untuk memerangi korupsi sebagai penegak gerakan anti korupsi GANKOR yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki sendiri. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan yang koruptif, mampu mencegah perbuatan korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Cegah korupsi lebih baik memberantas korupsi. Mengapa? Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Berarti sudah jelas yang musuhnya siapa. Tetapi tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi yang belum jelas dan kadang buktinya tidak valid. Barakallah, jazakallahu khairan katsiran. Saya Muhammad Fadil Ilham dengan NIM sekian mengakhiri presentasi ini. Bila ada salah, itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.